Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare sederek-sederek saking Bandungan Kabupaten Magelang. Saya sedanten dinten menika alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih Anda mengklik channel Deblok Geduk, channel yang senantiasa akan menyajikan konten-konten yang variasi. Sahabat-sahabat semuanya, kali ini kita akan bersama-sama berjalan mengitari jalan-jalan yang ada di sekitaran Bandungan. Tentunya kami menyadari bahwa tidak semua bisa kami lalui. Kami hanya ingin menyusuri dari Jembatan Plikon sampai dengan Pertigaan Bandungan, nanti dilanjutkan sampai di Pasar Rakyat Tempurejo, Tempuran. Nah, bagaimana sahabat-sahabat semuanya dengan situasi dan kondisi di daerah panjenengan tentang biasalah pilpres, tentunya juga dengan calegnya. Bagaimana juga dengan baliho-baliho ataupun banner-banner yang ada di sekitaran panjenengan, di depan rumah panjenengan, di jalan-jalan yang ada di desa-desa panjenengan, ataupun yang ada di jalan-jalan utama daerah panjenengan. Tentunya semakin hari semakin masif, semakin hari semakin bervariasi, dan semakin hari semakin banyak yang memasang banner-banner, baik itu untuk kategori pilpres maupun untuk para caleg-caleg yang akan berkontestasi pada pagelaran Pesta Demokrasi tahun 2024. Tempatnya besok pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, sahabat-sahabat semuanya, kali ini kita akan bersama lagi menyusuri jalan-jalan sambil melihat baliho-baliho yang ada di pinggiran jalan, tentunya dari Plikon sampai dengan Pasar Rakyat Tempurejo, Tempuran. Nah, ini bagi tim sukses ini ya, dan juga para calegnya ini sekaligus bisa memantau bagaimana keadaan baliho yang panjenengan sudah pasang. Apakah sudah berdiri tegak, masih dengan situasi yang berdiri seperti semula, ataukah hari-hari ini sudah banyak yang mungkin sobek ataupun jatuh ataupun roboh. Nah, ini bisa juga ini sebagai bisa juga sambil memantau keadaan baliho-baliho panjenengan. Yang jelas, kami dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang ingin menyajikan konten yang bisa mengedukasi para penonton semuanya. Apalagi bagi generasi-generasi milenial, generasi Gen Z yang saat ini baru saja pertama kali untuk memilih atau mencoblos, baik itu untuk pilpres maupun untuk para caleg-calegnya. Nah, ini generasi Gen Z ini merupakan jumlah suara yang tidak sedikit, malah bisa dikatakan dominan di pagelaran Pesta Demokrasi mendatang. Karena kita tahu bahwa umuran 17 tahun ke atas ya ini sudah banyak sekali untuk tahun-tahun ini berdekatan dengan tahun-tahun politik atau bulan-bulan politik atau hari-hari politik, tentunya tanggal 14 Februari mendatang.
Nah sahabat-sahabat semuanya, setelah kita sedikit mengitari arah dari Plikon sampai Bandungan, kita akan berputar lagi karena di daerah sekitaran kantor kecamatan ini balihonya tidak begitu masif ya. Tapi bukan berarti di daerah yang lain tuh sedikit baliho. Saya yakin bahwa di jalan-jalan yang lain akan ada baliho-baliho yang bertebaran. Oke, kita menuju ke arah kiri lewat Tugu Bandungan itu yang dibangun tahun 1968. Ya sudah agak lama, hampir setengah abad lebih sedikit. Oke, kita akan belok ke kanan. Tentunya ini akan menyusuri daerah-daerah yang sangat subur, daerah-daerah yang sungguh-sungguh indah pemandangannya, dengan jalan yang sudah mulus, dengan jalan yang sudah rapi ya. Jadi lewat sini sudah agak nyaman ya, sudah nyaman lah, bisa bilang begitu, agak nyaman ya. Kalaupun ada satu yang berlubang ataupun yang menjenggul ya apa ya, teko agak gerunjal sedikit ya, maklum lah ya, tidak apa-apa. Sudah kita ketahui bahwa yang namanya baliho ini adalah salah satu sarana yang cukup efektif untuk memfasilitasi antara caleg dan para warga yang ada di sekitaran. Bagaimanapun juga, baliho merupakan salah satu sarana alat peraga kampanye yang efisien ya, yang cukup bisa bertahan agak lama ya, sesuai dengan jadwalnya. Karena kita tahu bahwa besok pada masa tenang semua baliho alat peraga kampanye harus dilepas semuanya. Jadi masyarakat di situ bisa melihat apa sih yang akan dilakukan oleh calon presiden dan wakilnya, juga para caleg-caleg yang akan berkontestasi pada pagelaran pesta demokrasi bulan Februari ke depan. Jadi masyarakat bisa mengetahui, bisa melihat, bisa menentukan arah kemana dia masyarakat atau warga akan memilih, bisa dengan melihat baliho-baliho yang ada di sekitaran kita. Kita tahu bahwa narasi-narasi yang dibangun oleh paslon-paslon ataupun caleg-caleg yang ada di sekitaran kita itu banyak sekali ya. Pokoknya para warga bisa melihat, bisa membaca dengan sendirinya apa sih daripada program-program yang akan dilakukan di 5 tahun yang akan datang. Tentunya semuanya akan berdampak positif, semuanya berdampak baik kepada lingkungan, kepada warga sekitarnya. Dan yang terpenting, marilah kita berdoa agar para caleg-caleg ataupun calon-calon presiden itu nanti kalau sudah duduk di kursi tidak lupa pada warga yang memilihnya. Itu harapan kita, jangan sampai melupakan begitu saja. Dan kita berharap dan berdoa tentunya apabila mereka terpilih, mereka sudah duduk di kursi anggota dewan, akan tetap setia dengan para pemilihnya. Itu juga dirasakan oleh warga yang tidak memilihnya. Jadi nanti kalau kita berharap semuanya akan dirangkul, baik yang memilih ataupun yang tidak memilihnya, karena ini adalah pesta demokrasi. Siapapun yang terpilih, kita berharap tentunya akan memberi manfaat yang besar kepada semua warga. Oke, kita sudah sampai di jembatan merah, catnya merah ya. Tentunya ini juga merupakan satu
daerah yang sangat enak ya, sangat boleh dikatakan istimewa ya. Bisa untuk selfie-selfie, jembatan itu bisa untuk foto-foto ya, jadi kenangan. Mungkin bagi yang senang goes-goes pertama kali melihat, saya yakin akan mengabadikan dengan berselfie ataupun berfoto bersama-sama. Pemandangan yang indah di jalur ini merupakan salah satu komoditas yang harus kita pertahankan, harus kita uri-uri kelestariannya, harus kita jaga akan kelestarian lingkungan. Karena semakin banyak pohon yang ditebang, semakin banyak pohon-pohon yang mati, itu akan membawa sedikit banyak efek yang kurang baik bagi kita semuanya. Semoga kita dijauhkan daripada bencana-bencana. Apabila pohon-pohon itu sudah tumbang ataupun mati ataupun ditebang, kita berharap bahwa apabila ada yang ditebang, setidaknya kita harus menanamnya lagi sebagai regenerasi pepohonan. Sahabat-sahabat semuanya, kita sudah sampai di pertigaan Salam Kanci. Salam Kanci merupakan satu daerah yang juga bertanah subur dengan pemandangan yang sangat-sangat indah. Di situ ada juga pondok pesantren, juga ada sekolah-sekolah yang bernuansa Islami. Tentunya ini akan menambah greget kehidupan warga sekitarnya. Apa yang kita saksikan, apa yang bisa kita lihat daripada baliho-baliho yang bertebaran di jalan-jalan, baik yang ada di pohon-pohon ataupun yang ada dipasang dengan bantuan tiang-tiang dari bambu ataupun dari papan-papan kayu. Marilah kita simak, kita lihat, kita baca, karena semuanya itu akan memberi manfaat bagi kita semuanya. Tentunya dalam menentukan arah pilihan kita. Pilihan kita boleh berbeda, pilihan kita tidak sama. Itu hal yang wajar, itu hal yang pasti terjadi. Namun yang harus kita perhatikan bahwa kita adalah di bawah satu panji-panji merah putih. Sahabat-sahabat channel Neblog Gedok, mari kita menatap Pilpres Pileg ini dengan riang gembira, dengan hati yang santai, dengan hati yang qanaah, dengan hati yang lembut ya. Kita bisa saja berbeda pilihan. Di situ ada pasangan Anies Baswedan Muhaimin. Di situ juga ada pasangan Prabowo Gibran. Di situ juga ada pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Tentunya bagi yang sudah pernah berkali-kali mengikuti hajatan Pilpres, tentunya sudah memantapkan untuk memilih pasangan calon presiden tersebut. Namun bagi generasi Z, generasi milenial, dan generasi yang baru saja ingin ikut melakukan kegiatan pencoblosan, monggo mantapkan hati panjenengan, mantapkan pilihan panjenengan, dan mantapkan hati nurani untuk memilih dengan hati nurani yang bersih.
Kita berharap bahwa yang terpilih akan mengemban amanah yang cukup baik, karena amanah pimpinan adalah akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, monggo kepada semuanya saja tanpa pilih-pilih, kami hanya bisa menghimbau, mari kita sama-sama menjaga ketertiban, keamanan di lingkungan kita saat menjelang dan pada saat pencoblosan. Oke sahabat-sahabat semuanya, perjalanan ngevlog dari Jembatan Plikon Bandungan sampai dengan Pasar Rakyat Tempurjo Tempuran. Semoga video ini memberikan wawasan, memberikan hiburan ataupun tontonan, sekaligus bisa menjadi mungkin referensi bagi sahabat-sahabat untuk menentukan pilihan kedepannya. Sahabat-sahabat, mantapkan langkahmu, mantapkan pilihanmu, mantapkan memilih sesuai dengan hati nurani panjenengan semuanya. Terima kasih atas atensi panjenengan semua dengan menonton video ini. Semoga ini menjadi salah satu hiburan sekaligus referensi bagi panjenengan semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas dalam mendeskripsikan video ini karena keterbatasan ilmu kami. Sebelum saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandungan untuk Indonesia. Selamat mencoblos.